Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Latifah, bersama temen kecil aku ini si Doraemon ya. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang satu pertanyaan yang sering jadi pertanyaan ya teman-teman buat calon PMI Malaysia di sektor kilang. Apa itu? Yaitu belum pernah pengalaman kerja, baru lulus, belum tahu sama sekali dunia kerja itu seperti apa dan pengen kerja di kilang Malaysia, bisa nggak sih? Nah, sebelum aku jawab, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe. Jangan lupa juga aktifin notif loncengnya biar nggak ketinggalan di video aku selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini di sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Oke, mungkin para teman-teman yang ingin merantau ke Malaysia pernah bertanya atau mungkin pernah berpikir belum pernah kerja, terus baru lulus, belum ngerti dunia pekerjaan itu seperti apa. Bisa nggak sih merubah nasib di Malaysia, daftar di sektor kilang? Aku jawab ya teman-teman, bisa, sangat bisa sekali. Nah, aku kasih bocoran juga. Nah, di kilang Malaysia itu kebanyakan mereka membutuhkan orang-orang yang belum pernah pengalaman kerja di Malaysia, terutama yang baru lulus sekolah, terus kayak yang mungkin sudah berumur tapi belum pernah ke Malaysia, yang pastinya non ex Malaysia ya teman-teman. Kebanyakan mereka mencari anak-anak yang seperti itu. Kenapa? Karena biasanya anak-anak yang non ex Malaysia itu yang mungkin baru lulus juga, itu biasanya kalau diajarin itu nurut, terus gampang ngerti ya kan, karena anak baru lulus sekolah pasti diajarin gampang nyantol gitu kan. Terus potensi untuk sambung kontrak lebih lama itu lebih banyak daripada yang mungkin ex Malaysia kayak gitu. Terus kalau diajarin nurut kayak gitu, itu biasanya jadi faktor utama kilang Malaysia kebanyakan memilih yang non ex atau yang fresh graduate. Kenapa? Karena biasanya ada beberapa kilang yang tidak menerima ex Malaysia kayak gitu, hanya menerima yang non ex Malaysia kayak gitu. Jadi yang ex Malaysia yang mau balik lagi di sana, misalnya daftar kilang A kayak gitu kan, itu belum tentu 100% lolos, belum tentu diterima. Belum, pasti kalian mikirnya pasti yang XXI kayak gini lolos pasti karena udah pengalaman segala macam. Nah, kalian salah, justru yang X kayak gini belum tentu diterima teman-teman kayak gitu kan. Kebanyakan malahan kilang-kilang itu tidak menerima ex Malaysia, mereka hanya menerima yang non ex atau yang baru lulus kayak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan yang ex Malaysia itu kan udah ngerti dunia kerja kan, udah pengalaman juga. Jadi biasanya kalau dikasih tahu itu berontak, terus banyak komentar soal gaji dan lain-lain. Pokoknya banyak komen kayak gitu. Kalau diajarin itu ngeyel kayak gitu. Biasanya yang ex itu kayak gitu teman-teman. Karena aku sendiri juga sedikit-sedikit itu banyak komentar kayak gitu karena udah berani berargumentasi kan, karena udah pengalaman juga. Nah, sedangkan yang baru lulus yang belum pernah ke Malaysia itu kalau dikasih tahu, kalau diajari itu nurut kayak gitu, belum berani, nggak berani berontak lah, nggak berani komentar kayak gitu. Nah, jujur aku sendiri ya teman-teman, kalau interview kilang Malaysia itu saingan terbesar aku itu yang baru lulus sekolah, itu saingan terbesar karena kebanyakan yang diterima itu yang baru lulus terus belum pernah kerja di Malaysia kayak gitu. Itu potensi kelolosannya itu jauh lebih besar daripada yang ex. Kenapa? Walaupun ex Malaysia tapi udah pernah pengalaman kayak gitu, belum tentu diterima, dipilih-pilih lagi kayak gitu. Kebalikan sama negeri Konoha ya, yang kebanyakan diterima itu yang udah pengalaman kerja, yang udah berpengalaman. Di negeri Konoha kan kayak gitu. Tapi di Malaysia ini enggak, mereka
tidak butuh orang yang berpengalaman, mereka butuh orang yang mau diajari, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Malaysia di sektor kilang, jangan berkecil hati, jangan takut, jangan insecure lah, pokoknya kalian positive thinking aja, karena potensi kalian yang belum pernah ke Malaysia itu untuk lolosnya itu jauh lebih besar, kayak gitu. Oke, adik-adikku yang mungkin mau ke Malaysia ya, kalian saranku jangan asal memilih kilang ya. Carilah kilang sebaik mungkin, sedetail mungkin, sebaik-baiknya. Jangan sampai sana itu salah kilang terus kalian nyesel, terus kalian berpikir negatif, ternyata di kilang Malaysia itu gini. Padahal itu bukan salah kilangnya, tapi sekalian salah memilih kilang. Semua kilang di Malaysia itu tidak semuanya bagus, tidak semuanya oke. Harus memilih, pintar-pintar memilih ya teman-teman. Bukan berarti di Malaysia semua bagus, gaji oke. No, kalian salah. Kalian harus pintar-pintar memilih. Ada yang bagus, ada yang standar, ada yang oke, ada yang best, kayak gitu. Jadi tinggal kalian pandai-pandai memilih. Gimana sih cara milihnya? Kalian bisa cari di sosial media kayak di YouTube, reviewnya juga ada. Terus di Facebook itu banyak banget yang nimbrung grup-grup. Kalian tinggal tulis aja komentar, kilang ini gimana, deskripsinya segala macam. Nanti yang X atau yang mungkin tahu soal kilang itu bakal komentar. Jadi bisa buat masukan teman-teman, buat pertimbangan, oke enggak, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ke Malaysia yang belum punya pengalaman sekali, kalian bisa daftar ya, nggak perlu merasa takut nanti nggak bisa apa segala macam. Semua itu belajar dari nol, belajar lagi. Walaupun X yang diterima di sana itu sama aja, belajar dari nol lagi, karena setiap kilang itu berbeda-beda kerjanya. Belajar lagi dari nol, belajar dari awal, kayak gitu. Jadi kalau diterima di sana, semua yang baru lulus, yang X pun kita sama-sama belajar lagi. Jadi nggak perlu takut nggak bisa kerja, kayak gitu. Jangan pernah takut. Asal kalian mau belajar dan ngerti, nurut aja gitu. Oke, kayaknya segitu aja video dari aku ya teman-teman. Semoga aja bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi mau daftar kilang, aku doakan dapat kilang yang oke, terus prosesnya dilancarin, interviewnya dilolosin kan. Amin. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.